Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apa kau habis menangis? Tanya Diora yang penasaran. Apa kau tak setuju dengan pernikahan ini? Ia menyimpulkan dari pakaian yang digunakan Gaby, serba hitam, seolah menggambarkan hati yang sedang berduka. Tidak, jawab Gaby singkat dan datar. Ia kembali menatap ke depan setelah menjawabnya. Tapi matamu sembab dan kau juga menggunakan pakaian serba hitam seperti orang yang datang ke pemakaman, balas Diora yang masih belum puas dengan jawaban Gaby. Gaby memakai kacamatanya kembali untuk menutupi mata sembabnya. Aku kurang tidur, alasannya. Dan masalah pakaian, aku memakainya karena selepas dari sini aku ingin pergi ke suatu tempat. Aku malas harus berganti-ganti pakaian, imbuhnya. Tapi kau terlihat tak senang. George menunggu jawaban dari Gaby. Ia sebenarnya bisa saja membantu menjawab, namun ia tak ingin ikut campur. Ia hanya mengamati saja. Papaku mencintai mamamu, jawab Gaby mencoba sebiasa mungkin menanggapinya. Tak ada alasan untukku tak senang. Lagi pula, tak ada hubungannya warna pakaian dengan suasana hati. Elaknya kemudian. George sedikit kecewa sesungguhnya dengan jawaban Gaby. Seharusnya wanita itu mengutarakan isi hatinya, bukannya menutupi terus. Namun ia tak bisa ikut campur dengan keputusan Gaby. Acara akan dimulai. George sengaja menghentikan cecaran Diora kepada Gaby. Hanya itu yang bisa ia bantu. Tapi memang upacara pengucapan janji suci akan dimulai. Suasana menjadi hening dan kusuk. Semuanya mendengarkan dengan seksama janji yang diucapkan oleh Lord Deus dan Natalie. Semuanya berdiri memberikan tepuk tangan. Hanya wajah Diora, Natalie, dan Lord saja yang terlihat bahagia, sedangkan Gaby, George, dan Davis hanya memasang wajah datar. Diora memeluk Gaby dengan hati gembira. Akhirnya kita bersaudara, Gab. Aku sangat senang. Gaby tak langsung membalasnya, namun beberapa saat kemudian ia baru membalas. Ya, aku juga, lirihnya. Gaby mencoba tersenyum saat Diora melepas pelukan dan menatapnya. Ia sedang pura-pura bahagia. Lord Deus dan Natalie menghampiri keempat orang itu. Marvel tak datang sebab ia sedang mengurus untuk memantau anak buahnya yang tengah beroperasi. Ia ingin menghabiskan stok di gudangnya daripada ia berhenti dan membuang stoknya. Lebih baik ia menghabiskannya terlebih dahulu baru berhenti, lumayan untuk menambah uangnya. Ucapan selamat dan doa diberikan oleh George Diora, sedangkan Davis mengajak mereka untuk pesta barbeque nanti malam di penthouse miliknya. Selamat, Pak. Akhirnya kau menemukan apa yang kau cari. Ucapan Gaby begitu tak berekspresi, tak terdengar senang juga. Aku ada hadiah kecil untuk kalian. Ia berjalan keluar untuk menemui orang yang ia hubungi tadi. Seorang pelukis yang handal bisa menyelesaikan lukisannya dalam waktu singkat. Tarifnya sangat mahal. Namun Gaby tak memperdulikannya. Yang ia ingin hanya lukisannya sesuai apa yang dia mau. Gaby kembali masuk ke dalam, membawa bingkisan berukuran besar yang ditutupi oleh kertas berwarna coklat. Ini, bukalah. Ia memberikannya pada Lord. Lord menyobek kertas pembungkus itu, membalikan lukisannya agar dia bisa melihat gambar apa itu. Apa maksudmu? Lord meninggikan suaranya setelah melihat lukisan itu. Simpel, agar kau tetap mengenang mamaku, orang yang mencintaimu dalam diam. Entah keberanian dari mana Gaby bisa menyuarakan isi hatinya pada papanya. Bukankah itu lukisan yang indah? Ada mamaku, kau, dan Mama Diora.
keduanya istrimu. Kau tak boleh pilih kasih. Ia menekankan katanya pada kalimat terakhirnya, seolah ia tengah menyindir papanya agar tak pilih kasih dengannya juga. Lord entah mengapa ia tak suka dengan lukisan itu. Ia bahkan sudah tak ingat dengan Mama Gabby yang sudah meninggal. Ingin sekali ia membuangnya karena tak ingin mengenang masa lalu. Namun Mama Diora sudah mengambilnya. Lukisan yang indah, terima kasih sudah memberikan kami hadiah. Pasti mamamu sangat senang karena putrinya sangat peduli dengannya hingga membuat lukisan ini agar kami selalu mengenangnya dan tak melupakannya, ujar Natalie tulus. Ia memeluk Gabby dan menepuk pundak anak tirinya itu. Kau anak yang baik, bisiknya. Gabby mematung. Ia tak membalas pelukan itu hingga Natalie melepaskannya. Gabby melihat jarum jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku permisi, ada urusan penting yang harus aku lakukan. Pamitnya, ia berbalik menuju ke arah pintu. Jangan lupa, nanti malam ke penthouseku, teriak Diora mengingatkan. Gabby memberikan isyarat tanda oke tanpa berbalik. Ia tengah menangis dalam diam. Entah mengapa ia begitu sakit hati melihat ekspresi Lord yang terlihat tak suka dengan hadiahnya. Davis, Diora, dan George pun ikut pamit pulang. Davis dan Diora akan menyiapkan untuk pesta barbeque. Sedangkan George ingin menyusul Gabby yang sudah dipastikan sedang bersedih. Kini tinggallah Lord dan Natalie. Apa putrimu tak suka dengan pernikahan kita? Kenapa dia menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam juga? Seperti datang ke pemakaman? Tanya Natalie. Tidak, dia memang suka warna hitam. Itulah karakternya kuat, jawab Lord memandang penuh cinta seolah mengatakan bahwa tak ada yang tak menyetujui pernikahannya. Selepas keluar dari katedral, Gabby menyuruh anak buah Marvel untuk turun dari mobilnya. Ia masuk ke dalam dan mengunci seluruh pintunya agar dua pria itu tak bisa masuk. Ia langsung melajukan kendaraannya, meninggalkan si brewok dan si klimis. Tujuan Gabby yaitu pemakaman mamanya sesuai bajunya saat ini. Air matanya masih terus mengalir di sepanjang perjalanan. Masih teringat jelas ekspresi Lord tadi. Gabby segera turun dari mobilnya setelah sampai. Kakinya buru-buru menuju di mana makam mamanya, menumpahkan segala kesedihannya di sana. Mah, aku datang lagi. Mah, hari ini hari ulang tahunku. Papa memberiku kado yang sangat tak terlupakan. Rasa sakit sekali mah rasanya saat melihat tatapan itu. Aku hanya ingin Papa tak melupakan Mama, itu saja. Gabby menghembuskan nafasnya, menjeda ucapannya sejenak. Mereka tak ada yang mengingat ulang tahunku, Mah. Hari ini aku menginjak 20 tahun. Sepertinya hanya Mama yang mengingat itu. Tapi tak apa, Mah. Aku sudah biasa dikesampingkan. Mungkin mereka terlalu senang dengan pernikahan yang baru saja berlangsung. Sudahlah, Mah. Kita jangan membahas Papa. Hanya membuatku sakit saja. Biasanya Diora selalu mengingatnya, tapi sepertinya dia lupa. Mungkin efek hamil bisa membuatnya lupa. Iyakah, Mah? Apa hamil bisa membuat orang juga pelupa? Mungkin dia sedang banyak pikiran. Aku tak mengharapkan dia mengingat juga. Dia sudah memiliki keluarga kecilnya sendiri dan hidup bahagia. Mah, aku sedang bingung dengan perasaanku. Ada dua orang yang membuatku pusing untuk memilih. Aku bingung harus memilih siapa, Marvel atau George. Marvel sudah jelas mencintaiku, namun George belum. Marvel sudah bertekad untuk berhenti dan memenuhi segala persyaratanku. Dia menyetujui dan akan membuktikan bahwa dia mencintaiku, Mah. Tapi George, dia juga akhir-akhir ini sangat baik padaku. Bahkan dia mengambilkan ponselku yang karam di dasar laut dalam.
Mah, aku sungguh bingung. Gaby berdialog dengan batu nisan itu, tak peduli tulang belulang di balik tanah itu mendengarnya atau tidak. Dia hanya ingin mencurahkan isi hatinya pada orang yang ia cintai itu. Tapi aku mengingat bagaimana sakitnya mencintai sendirian, Mah. Jika aku memilih untuk dicintai, apakah nantinya aku bisa membalas cintanya? Aku takut akan melukai orang itu, Mah. Tapi jika aku memilih bersama orang yang aku cintai, aku takut hanya bertepuk sebelah tangan saja. Cinta ini sungguh membingungkan. Gaby merebahkan tubuhnya di rumput itu, menatap langit sore, menikmati kesunyian yang menenangkan itu. Ia terus bercerita hingga tak ada lagi yang ingin ia ceritakan. Mah, aku pulang dulu. Malam ini mereka mengajakku pesta barbeque. Mungkin ini juga rencana Diora untuk merayakan ulang tahunku. Aku harus bersiap-siap. Setelah berpamitan, ia kembali ke mobilnya, melajukan kembali kendaraan roda 4 itu menuju apartemennya. George, ia sedari tadi mengamati Gaby dari jauh. Ia hanya memastikan Gaby aman dan baik-baik saja. Ia tak mendengar semua yang diucapkan oleh Gaby. Ia juga mengikuti Gaby hingga ke apartemen. Setelah memastikan Gaby sampai, ia baru pergi. Nanti ia akan kembali lagi untuk menjemput.